Cerpen Turunkan Doaku, karya Angga. Ini kisah nyataku. Aku salah satu perempuan yang hidup hanya memikirkan nasibku ke depannya. Namaku Maharani. Aku salah satu murid SMA Muhammadiyah yang hanya memiliki kepegangan teguh dalam percayaku ini. Aku memiliki kedua orang tuaku dan memiliki dua saudara. Ayahku adalah seorang laki-laki hebat yang aku cintai selama aku 19 tahun. Dia memperjuangkan apa yang ia deritakan semasa hidupnya. Yang sakit hanya karena berjuang untuk apa yang ia lunaskan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga. Aku tinggal di salah satu daerah Jakarta. Aku memiliki beberapa kerabat yang mungkin menjadi penguat hidupku dan mereka sebagian besar menjadi pelengkap hidupku. Aku merasa dunia ini sempit dan menjadi salah satu neraka bagi hidupku. Aku selalu bertanya pada diriku ini, apakah aku bisa bahagia seperti orang-orang di luar sana? Aku mencintai sosok laki-laki selama 7 tahun. Aku memperjuangkannya seperti aku mencintai diriku sendiri semasa itu. Dia bernama Raffi. Dia salah satu teman pengajianku di rumah. Akan tetapi, semua berbeda dan aku mencintai dan menyayanginya. Aku hanya percaya diriku, apakah bisa seperti kerabatku dengan hidup rasa dicintai selain ayahku. Aku selalu minta kepada Tuhanku setiap sujudku. Ya Allah, berikan aku kebahagiaan apa yang aku inginkan. Itu saja yang aku bisa pinta selama sujud terakhirku. Setiap saat aku bertemu dengannya. Sampai waktu 12 November 2019 sampai 2020, aku berulang tahun. Aku berharap ia datang di ulang tahunku dengan membawa hadiah. Akan tetapi, harapanku musnah karena ia sendiri sedang melaksanakan tugas PKL. Hingga suatu hari, kerabatku bilang kepadaku, Udahlah Ran, lebih baik cari yang lain. Jangan siksa diri sendiri hanya mencintai sepihak. Maaf, gak bisa. Di sini aku hanya mencintai Raffi. Aku gak bisa melupakan dia dan aku sangat mencintainya. aku merasa sedih karena kerabatku sangat peduli dengan hatiku. Hingga suatu saat, aku berusaha mencoba wujudkan apa yang menjadi perintah kerabatku. Aku harus bisa merubah segalanya dengan melupakannya walaupun berat. Mulai saat itu, aku mencoba di awal hari untuk kujalankan semua yang menjadi rencanaku sendiri. Aku diperintahkan kerabatku untuk memiliki suatu aplikasi yang mungkin menjadi pendorongku untuk mencari kesenangan. Ran, lebih baik download aplikasi ini aja. Memang itu apa? Ini aplikasi seperti pencarian jodoh. Ya sudah, dicoba download dulu deh. Aku selalu minta kepada Tuhanku agar mengabulkan doa-doaku selama ini. Pada akhirnya, aku mencoba langkah awalku dengan media sosial ini untuk kesenangan diriku yang sudah bertahun-tahun lamanya ingin rasanya mencoba bahagia seperti kerabat-kerabatku sendiri. Aku mencoba berkenalan dengan makhluk yang ada di satu aplikasi tersebut. Tetapi, hanya sementara dan tidak ada yang membuat bahagia. Hingga suatu saat, aku berkenalan dengan pria tampan yang sangat dimaui perempuan lain hanya karena ketulusannya. Aku mencoba menyapanya melalui chat di aplikasi tersebut. Hai, Hai juga, namanya siapa? nanti juga tahu kok. Serius, siapa namanya? Nama saya tidak diketahui. Kalau mau lewat WhatsApp saja. Ya sudah, nih 0831 2371 1406. Ini nomorku 0821 1127 3824. Hingga saat itu sudah memulai komunikasi dengan pria itu. Akan tetapi, aku belum mengetahui nama pria itu karena ia menyembunyikan identitasnya. Aku berpikir ini sangatlah unik. Masih ada zaman sekarang seperti pria yang sangat menyembunyikan namanya. Aku mencoba mencari tahu nama ia
yang mungkin sangat mustahil jika aku tebak. Tapi aku sebelumnya bertanya dahulu di mana ia tinggal. Tinggal di mana? Tinggal di bumi. Serius, tinggal di daerah mana? Tinggal di Jakarta Barat. Aku berpikir bahwa aku memiliki teman sekolah di daerah itu, yang mungkin sangatlah dekat dari jarak rumahku dengan rumahnya. Aku mencoba bertanya kepada temanku yang tinggal di daerah Jakarta Barat. Kamu tahu tidak siapa dia? Kalau ini aku kenal. Siapa namanya? Kalau tidak salah, namanya itu Alex. Serius, itu namanya? Iya, itu Ran namanya. Dia teman kecilku. Oh, teman kecil kamu. Iya Ran, dia nakal tahu dan bandel deh pokoknya. Saat itu aku mencoba tanya kepada pria tersebut, apakah benar nama ia benar dengan apa yang dibilang temanku saat itu. Nama kamu siapa sih? Nanti juga kamu tahu kok. Boleh aku tebak? Boleh. Alex. Kok tahu? Iya, soalnya aku tanya temanku yang ada di Jakarta Barat juga. Siapa? Ada pokoknya temanku. Tapi di situ tidak begitu banyak berharap tentangnya. Aku mencoba menjelaskan siapa dirinya. Dia Alex. Merupakan salah satu lulusan SMA Negeri 11 Jakarta. Ia laki-laki yang pintar, unik, dan mengesankan. Kata temanku, ia sangat nakal. Dan memang benar kenyataannya, dia memang nakal. Dia sering tawuran saat dahulu. Dia pemberani dan kuat atas segala rintangan yang dihadapi. Ia lelaki sejati yang pernah kutemui selain ayahku. Pada saat itu, aku mencoba dekatkan diriku dengan dirinya. Boleh video call? Boleh kok. Ya sudah, yuk video call. Tapi aku takut kalau nanti kamu tidak mau untuk bertemu aku lagi. Enggak kok. Saya di sini hanya ingin berkenalan saja. Banyak kok teman saya yang seperti ini. Mungkin saat itu aku percaya diri dengan apa yang Alex ucapkan saat itu. Alex ini memiliki beberapa aktivitas olahraga seperti futsal, basket. Saat itu dia mengatakan bahwa ia ingin bertemu denganku, tapi di depan rumahku. Aku sangat ragu dengan apa yang terjadi di diriku seperti fisikku yang gemuk ini. Ya sudah, ketemuan yuk. Di mana? Di teras rumah kamu lah. Serius? Iya, kenapa emang? Gak mau ya? Aku takut kamu tidak mau bertemu aku lagi. Kalau saya begitu, jangan pernah ketemu saya lagi. Kapan ketemunya jadinya? Malam Sabtu, setelah aku pulang futsal ya, sekitar pukul 22. Sepertinya waktu telah mempertemukan aku dengan pria tampan yang mungkin menjadi kebahagiaanku selama ini. Yang kupinta pada Tuhanku sendiri. Aku bertemu dengannya dengan rasa tidak yakin. Saat itu aku mengajak kerabatku untuk menemaniku untuk bertemu dengan dia dengan rasa takut ia membohongiku. Karena apa yang nyatanya di foto akun media sosialnya. Aku mencoba memanggilnya untuk mewujudkan permintaan ia yang ingin berkenalan secara mencoba langsung di depan rumahku. Ketika ia membuka helmnya, ternyata benar apa yang ada di fotonya. Asli, ganteng banget. Lalu aku mencoba menawarkan dia duduk di teras bersama dengan kerabatku. Ternyata kerabatku sambil senyum-senyum kepada Alex. Dengan wajah berparas manis, ganteng, dan berkulit putih. Saat itu aku sudah mulai menyukai dia karena dia ganteng dan sangat menyenangkan. Akan tetapi sikapnya sangat dingin seperti kulkas. Aku tidak menyerah untuk meluluhkan hatinya. Singkat cerita, aku dan Alex saat itu semakin dekat dan pada akhirnya dia duduk di bangku teras rumahku dengan mengatakan, "Yeay, kita jadian." Saat itu kami berdua berpacaran. Ketika itu kita berdua saling tukar cerita dengan apa yang terjadi di masa lalu.
Alex mencoba bercerita dengan masa lalunya dengan salah satu perempuan bernama Sari. Sari seorang legendaris Alex pada waktu SMA-nya dahulu. Dan Alex pun bercerita tentang masa lalunya, tentang perempuan yang sudah meninggal akibat mengetahui tentang apa yang terjadi pada Alex saat ia sedang nakal-nakalnya. Aku pun bercerita tentang siapa diriku, siapa masa laluku, dan menceritakan siapa saja sahabat-sahabatku. Mungkin teman-temanku setuju dengan kehadiran Alex di kehidupanku saat ini. Alex lelaki pendiam dan sangat baik dalam menyikapi aku. Aku berpikir mungkin ini baru awal saja, tetapi pada saat 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan berpacaran, ternyata pernyataanku salah sama ini salah. Ia laki-laki yang amat tulus yang datang dari pinta doaku sama sujud sholatku. Dan aku sangat senang serta bersyukur telah dikabulkan doaku sama ini. Ayahku menyukai sikapnya yang sopan dan berani bertemu dan bersalaman padanya. Hingga dia bilang, "Memang ayah kamu harimau?" Ya enggak, bukan gitu. Baru pertama kali ada laki-laki berani datang terus berani salaman. Aku saat itu berpikir tentang diriku sendiri. Mungkinkah diriku pantas dibahagiakan saat ini dengan kehadiran Alex? Sebagai pengganti cerita luka dari Raffi, aku sangat berterima kasih kepada Allah sudah dikirimkan sosok laki-laki yang membuatku bahagia. Saat aku dan Alex sudah lama berpacaran, aku mencoba mengajak ia jalan-jalan ke puncak Cisarua Bogor. Saat itu memang ia berani dan mau kemauan diriku. Dia berani meminta izin untuk jalan-jalan ke puncak berdua. Aku heran dengan apa yang terjadi. Kerabatku di pengajian pun meminta izin untuk membawaku, itu sangat sulit. Bahkan dengan keras kepalanya ayahku, mereka gagal. Tapi berbeda dengan Alex, ia berhasil meluluhkan dan memegang kepercayaan ayahku. Dengan seiring waktu, kita berdua berhasil mewujudkan keinginan kami yang ingin jalan-jalan berdua. Kita hujan-hujanan, tertawa bahagia, kedinginan bareng-bareng, bahkan dengan kepala pusing pun bareng-bareng. Asik sekali ya. Dan aku berterima kasih kepada kerabatku telah memperkenalkan aku dengan aplikasi tersebut. Aku sangat mencintai dia yang datang di hidupku. Hingga suatu saat aku bertanya kepada Alex, Ulang tahun kamu kapan? "Buat apa?" Gak buat apa-apa kok, cuma mau tanya aja. 29 Oktober. Wah, beda sebulan saja ya. Emang kamu berapa? 12 November. Alex ini memiliki teman dekat bernama Putra, atau nama panggilannya Aput. Ia sangat dekat sampai kemana-mana pun berdua saja. Kedua mereka memang sangat-sangat nakal, tapi dia memiliki hati yang baik ke perempuan. Saat aku dan Alex sudah 6 bulan pacaran, dan aku hanya ingin bertanya kepadanya. Kesukaan kamu apa? Banyak. Ya apa? Lalu aku tidak berhasil dengan apa yang aku tanyakan. Alex salah satu anak motor yang suka menyukai jalan-jalan kemanapun dengan anggota geng motornya. Ia pernah bilang bahwa ia ingin memiliki helm berwarna merah hitam. Tetapi saat itu aku berpikir bahwa gajiku hanya 800.000 sampai 900.000 saja. Dan aku memiliki kebutuhan dan kewajibanku sebagai anak dari orang tuaku. Aku bekerja di salah satu taman kanak-kanak di Sudirman. Aku tidak betah bekerja di situ karena di salah satu pihak selalu menyertai pilih kasih dengan teman rekan kerjaku. Aku mencoba melamar kerja lagi di Taman Kanak-kanak Jakarta Timur. Dan pada akhirnya aku diterima di tempat tersebut. Aku mulai kerja pada hari Senin. Akan tetapi Alex dengan Aput mencoba mencari tahu dahulu tempat dan jalannya agar lebih mudah untuk kerjaku. Aku sangat berterima kasih kepadanya karena telah baik kepadaku. Alex ini memiliki tekanan batin yang sangat mendalam karena masa lalunya. Maka dari itu, aku harus siap menjadi pendengar yang hebat. Dia memiliki salah satu perempuan yang mungkin mereka sudah mengenal 3 tahun lamanya.
sebelum aku mengenal Alex. Perempuan ini memiliki gangguan pikiran karena keturunan dan sangat membutuhkan Alex. Maka dari itu, Alex harus menjadi peran orang tua sekaligus peran yang seorang motivasi. Aku sangat mengerti keadaan Alex yang dahulunya sering dibohongi dengan wanita yang disukai. Ia memiliki prinsip yang mungkin sangat berat. Saat itu, perempuan itu bekerja di kota Solo. Ya mungkin menurutku perempuan itu takkan kembali ke kota Jakarta ini. Dan yang aku takutkan adalah mengganggu hubunganku dengan Alex. Singkat cerita, hari Senin pun tiba. Aku mulai bekerja dengan giat dan serius untuk diriku sendiri dan orang tuaku. Aku datang terlalu pagi sekali, pukul 6. Aku sudah jalan padahal 7:45. Sudah mulai mengajar. Itu kejadian yang lucu menurutku. Aku giat bekerja, namun aku masih training dengan gajiku yang tidak seberapa itu. Aku ingin mendapatkan gaji dengan apa yang aku usahakan untuk orang tuaku. Aku pasti bisa dengan rasa usaha dan percayaku diriku. Aku memang tak sehebat kerabat-kerabatku. Tapi aku punya keahlian yang mungkin tidak semua orang bisa. Aku dan Alex pacaran sudah 7 bulan sampai 8 bulan lamanya. Ia begitu sabar dengan sikapku yang mungkin masih kanak-kanakan, dan ia mengajarkanku betapa pentingnya menjaga kepercayaan seseorang kepada diriku sendiri. Aku sudah mengajarkan di tempat baruku mungkin sudah lama dengan terima gaji yang cukup untuk kebutuhanku sehari-hari. Hingga suatu hari aku memiliki masalah dengan rekan kerjaku di taman kanak-kanak. Aku sangat sedih dengan keadaan yang aku terima, tetapi aku hiraukan. Mungkin aku berpikir karena aku masih pegawai baru. Alex mencoba bersabar dan mau menemaniku di saat aku terjatuh. Tanggal 15 Oktober pun tiba, di mana aku dan Alex mengetahui bahwa tanggal tersebut adalah tanggal pacaran kita berdua. Alex pernah mengatakan kepada aku, kalau tanggal 15 datang, tugas kita jangan pernah mengucapkan dan mengatakan bahwa ini adalah tanggal jadian kita, karena itu adalah sumber kita untuk cepat putus dan berpisah. Serta jangan pernah kasih tahu aku sesuatu di saat tanggal 15 itu datang. Iya, aku janji gak bakal aku ucapin kok. Aku berpikir aneh sebenarnya dengan apa yang ia ucapkan saat itu. Ia sangat berbeda dengan pria yang sebelumnya aku kenal. Tapi aku harus mewujudkan keinginannya karena aku butuh dia yang buatku bahagia serta mewarnai hari-hariku selama 9 bulan ini. Oktober adalah bulan kelahiran Alex. Aku merencanakan sesuatu untuk memberikan kejutan untuknya. Aku ingin membelikan sepatu dan helm yang dia inginkan. Aku sudah menyiapkan semuanya matang-matang. Minggu malam Senin pun tiba, pukul 21:08. Aku merencanakan dengan kakaknya untuk memberikan kue ulang tahun kesukaannya. Namun saat itu aku gagal kasih kejutan karena sudah ketahuan dengan Alex mengikuti kakaknya sampai teras. Tapi Alex sangat sedih bahagia dengan usahaku sendiri untuknya. Aku sangat lelah saat itu, tapi aku puas sudah menjadi bagian usahaku untuknya. Aku disambut baik oleh keluarga Alex. Aku sangat menyayangi mereka semua. Bagiku keluarga Alex adalah keluarga aku berdua. Saat itu aku diantar pulang oleh Alex dengan badan dan kepala yang sangat meresahkan. Aku mengantuk dan tertidur di samping Alex. Ia masih sangat setia menungguku yang sangat melelahkan. Kamu tidur dulu ya, beberapa menit aja, nanti aku bangunkan. Gak apa-apa nih, aku bobo. Ya sudah, bobo dulu kamunya, biar gak sakit. Saat itu aku menuruti kemauannya dengan rasa letihku untuk mewujudkan kemauan dia. Tapi aku senang sudah mencintai Alex dengan ikhlas. Ini adalah momen terindah bagiku dan gak akan menjadi cerita di kemudian hari. Singkat cerita, pada malam minggu, aku dan Alex mendatangi ke acara pernikahan temannya pada tanggal 11 November. Sebelumnya Alex sudah membelikan aku es krim yang sudah cukup besar untuk membahagiakan saat aku pukul 00 nanti. Ketika aku sudah pulang dari acara tersebut, aku membelikan sosis bakar dan udang bakar
Ketika aku sudah memakannya, badanku gatal-gatal. Aku perhatikan Alex mungkin cemas melihatku seperti itu. Alex membelikan madu untukku untuk meredakan gatal-gatalku. Sebelum aku alergi pun, Alex memang sudah sangat sabar melihatku sakit-sakitan. Dari dia mengantarkan obat, Sanaflu, buku 1-34 yang sudah larut malam, dan bahkan ibuku mengatakan kepada aku, Baik banget kak si Alex, datang jauh-jauh cuma mau mengantar obat. tetapi pada sebenarnya Alex tidak ingin kebaikannya diketahui orang banyak. Bahkan Alex memberitakan aku untuk tidak bilang ke orang tuaku dengan apa yang ia berikan dengan kebaikan. Kalau aku kasih kamu sesuatu, jangan bilang dari aku ya. Iya, enggak kok. Tapi aku harus terus-menerus memberitahu orang tuaku agar tidak menjadi kesalahpahaman. Aku sangat menyukai dan menghargai perjuangan Alex untukku selama ini. Lanjut cerita, ketika pukul 11:55, Alex sudah mulai menghitung mundur untuk mengucapkan selamat ulang tahun untukku. Ketika saat itu, ia menyuruhku mengambil es krim yang ia belikan dan memberikan aku sesuatu yang sebelumnya belum aku ketahui. Tepat pukul 00, usiaku bertambah menjadi 19 tahun dan Alex mengatakan, "Selamat ulang tahun. Sudah jadi nih, silahkan dibuka matanya." Aku mencoba membuka mataku. Sekejap aku penasaran dengan apa yang dibalik lakban hitam. Hingga aku buka karena aku sangat penasaran. Apa ini? Buka aja. Ketika aku buka, ternyata adalah kertas yang sudah dibuat oleh Alex ketika aku tertidur. Aku sangat terharu dan menangis ketika membaca beberapa kata, tetapi aku tidak tahan. "Kamu jangan nangis dong." Aku terharu karena baru pertama kali ada seseorang yang memberikan aku kejutan berbeda dengan yang lainnya. Mungkin bagi Alex ini adalah kejutan kuno, akan tetapi bagiku ini adalah kejutan istimewa dan berharga. Aku memeluknya dengan rasa bahagia dan sambil menangis. "Maafin aku ya, gak bisa memberikan kamu apa-apa. Aku hanya bisa memberikan kamu kue ulang tahun bergambar saja di kertas itu." Nggak apa-apa kok, aku senang banget. Aku sebenarnya hidup merasa sepi selama 18 tahun karena tidak menemukan kebahagiaanku. Dan aku hanya berharap turunkan doaku dari Tuhan untukku. Singkat cerita, 18 November pun tiba di mana keluarga Alex memberikan aku kue bolu pelangi sebagai ucapan ulang tahunku. Namun sudah terlewat. Tapi bagiku ini menjadi momen yang indah bagiku. Aku sebenarnya ingin menangis kan dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Tapi aku tahan karena Alex meledekku terus menerus. Ketika aku sampai di rumahku dan duduk di bangku ditemani ayahku, aku merasa senang dengan apa yang aku lihat di balik kardus putih yang bertulisan HBD Maharani 19 tahun. Aku senang sekali melihatnya. Ketika aku duduk dan bercanda dengan Alex, aku sedih ketika aku mengatakan, "Ibu sakit ya?" Iya, ibu sakit karena nular dari Sela. Salah itu adikku satu-satunya. Lanjut cerita. Habis ibu, siapa lagi yang sakit? Lalu aku terkejut dengan perkataan Alex yang begitu menyakitkan dengan apa yang kenyataanku. Aku terdiam dan hanya bisa termenung dengan keadaanku saat itu. Aku gak mau jadi korban keadaan kamu di saat malam minggu ini untuk kita. Ngertiin aku, Lex. Aku memang ngertiin kamu. Aku ngerti. Tapi kalau kamu seperti ini terus, kamu egois. Aku menangis sangat sesak saat itu. Alex terus bertanya kepada aku apa yang aku pikirkan saat terdiam. "Ceritakan apa yang kamu rahasiakan." Kamu gak perlu tahu semuanya. Lalu saat itu Alex mencoba menebak rahasiaku yang selama ini kusimpan. Penyakit. Iya, Sakit apa? aku gak bisa kasih tahu kamu sekarang karena tuntutan ayah ibu. Ya sudah, tidak apa-apa. Kalau kamu gak bisa kasih tahu. Aku menangis dengan keadaan sesak, dengan apa yang membuat diriku tidak betah. Aku terus melanggar perkataan ayahku dengan tidak memakan makanan yang dilarang. Aku suka bohong dengan obat dari kamu. Itu gak aku minum, tapi aku simpan. Loh, kok gitu? Iya, aku harus minum obat aku yang dari dokter.
Bahkan aku gak minum obat lambung punya mamah dari kamu. Dan aku simpan di kolong kasur ketika ayah masuk kamarku dan ketahuan. Saat itu aku dimarahi Lex. Lalu, apalagi yang kamu bohongin? Aku bohong, bilang tidur. Tapi aku tidak tidur, melainkan aku check up ke dokter tentang penyakitku. Terus? Tidak apa-apa kok, kalau kamu mau tinggalkan aku, karena aku berbohong terus. Aku tidak akan meninggalkan kamu, Ran. Janji. Tapi aku kan sudah bohongi kamu, Lex. Kamu mau aku tinggalin? Enggak. Kamu butuh seseorang yang mau menerima kamu apa adanya, bukan ada apanya. Kamu gak perlu menangis. Orang yang bisa mewujudkan semua itu di depan kamu, Ran. Aku hanya bisa terdiam dan menangis ketika aku bisa merasakan keadaan yang sebelumnya aku rahasiakan dari Alex. Padahal sebelum pacaran, aku menepati saling terbuka, saling jujur, dan tidak ada yang tutup-tutupi. Tetapi aku sendiri malah membohongi ia, yang sungguh sudah berusaha jujur sama 10 bulan ini. Aku tidak bisa janji, Ran. Tapi aku bisa nepatin untuk tidak akan meninggalkan kamu. Janji? Janji. Pada akhirnya, aku menyimpulkan bahwa cinta sejati adalah cinta yang melengkapi semuanya. Bahkan benar kata Alex, bahwa kita gak butuh seseorang yang bisa melengkapi hidup kita. Tapi kita butuh orang yang bisa menerima kita. Terima kasih untuk membacanya. Semoga bisa diambil hikmahnya. Cerpen karya.